video kali ini, aku akan membuat ulang alias remake video trip situ Gunung Sukabumi yang pernah aku bikin di tahun 2020 karena ada perubahan di sistem tiketingnya. Perjalanan aku awali dari kota Bogor di Jawa Barat. Oke, selamat pagi teman-teman dari stasiun Bogor. Aku akan berangkat menuju ke Sukabumi untuk ke wisata situ gunung. Kalau kalian mau PP dari Bogor ke Sukabumi, kalian harus naik keberangkatan kereta Pangrango yang jam 7.45 ya teman-teman. Ini kalau kalian mau PP sih. Dan untuk keretanya ini berangkat jam 7.45 ya teman. Naik kereta Pangrango kalian bisa naik dari pintu stasiun yang dari alun-alun, pintu B yang ada di sebelah sana. Terus untuk keretanya sih udah ada tadi di dalam. Jadi tujuan aku berangkat kereta pagi supaya nanti di Sukabuminya aku punya waktu yang lumayan panjang. Aku booking tiket kereta api Pangrango ini di aplikasi Akses KI. Di GAPK 2025 kereta Pangrango berangkat 4 kali dalam sehari, baik dari Bogor maupun dari Sukabumi. Dia lokomotif yang berdinas pada hari ini. Kereta Pangrango pada hari ini membawa 2 kereta eksekutif, terus ada 1 kereta makan pembangkit ya. Terus di belakangnya ada kereta ekonomi 6 kereta. Aku dapat di kereta 4. Untuk train marknya itu train mark E dengan kecepatan maksimal yang bisa ditempuh 100 km. Keretanya ini dari Dipo Jakarta Kota ya teman-teman. Dan mulai berdinas tahun 2009. Oke, ini ekonomi 1 ya. Untuk stasiun Bogor pada hari ini cukup ramai ya teman-teman karena pagi-pagi. Terus untuk Gunung Salaknya jelas banget. Tujuan Anda. Informasi kembali sesaat lagi kereta api Pangrango akan diberangkatkan dari stasiun Bogor yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi dengan pemberhentian di stasiun Batu Tulis, Paseng, Cikombong, Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi. Berlindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Jadi sebagian jalur ke Sukabumi dari Bogor ini udah double track ya teman. Masih ada beberapa yang single track ke wisata situ gunung. Kalian turun di stasiun Cisaat ya teman-teman. Karena kalau di stasiun Sukabumi itu gak jauh. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Udah nyampe di stasiun Cisaat jam setengah 10 ya teman-teman. Untuk sekarang di 2025 stasiun Cisaat ini udah bertingkat ya teman-teman. Waktu itu aku bikin video tahun 2020, waktu itu stasiun Cisaat masih 1 tingkat. Sekarang kita ke atas menuju ke alun-alunnya dulu. Ini kita jalan dari stasiun ketemu pertigaan ini, kita belok kanan ya teman-teman. Ke alun-alun kurang lebih 400 meter. Kita sudah di pertigaan menuju ke situ gunung. Situ gunungnya ke arah sana ya teman-teman. Terus di yang kuning itu alun-alun Cisaatnya. Sekarang kita naik angkot ke situ gunungnya. Kalau waktu itu angkotnya warna merah ya. Setelah cukup lama nunggu angkot warna merah, aku mikirnya apa trayeknya udah berubah ya. Dan akhirnya kita disamperin angkot warna hijau ini, dan kata sopir angkotnya untuk angkot merah baru ada di Pasar Cisaat. Akhirnya kita dibawa ke Pasar Cisaat, dan di sana akhirnya kita ketemu angkot warna merah yang menuju ke wisata situ gunung.
kita udah nyampe di depan pintu gerbang Situ Gunung. Tadi tuh untuk angkot yang warna hijau 5.000, terus yang angkot yang warna merah 10.000 ya teman-teman. Setelah kita tadi nawar dari 12.000 jadi 10.000. Sekarang kita udah di depan Situ Gunungnya. Kita masuk ke dalam. Ini jalur ke jembatannya Lembah Purba. Untuk ke danaunya tadi di sebelah sana nih, kita belok ke kanan. Oh ya, terus di sebelah sini ada warung makan ya teman-teman. Ini mohon maaf untuk paketnya ini kan ada yang 100.000 ya. Iya. Nah jadi ini kita 100.000 itu kita udah include dengan welcome drink, terus satu kendaraan. Nah terus jembatan terpanjang. Dari jembatan kita ke air terjun, dari air terjun kita udah dapat wahana ini Ranjang Sultan. Terus kita ke Jembatan Merah, dari Jembatan Merah kita jalan lagi sampai ini Spiderweb. Nah ntar dari sini ada jemputan lagi, dianterin lagi sampai depan sini. Ini yang 100.000, ini ada yang 300.000. Kalau ini jalur ekspedisi om, ini untuk jarak tempuhnya 6 kilo. Ini kita melintasi 7 jembatan, jadi kita udah dapat semua gitu. Ini 300.000, berikut makan siang juga ini yang 300. Ini ada yang 50. Kalau yang 50 kita dapatnya ini jembatan Anggrek sama jembatan Merah. Jadi kita nggak dapat Keranjang Sultan, cuma jembatan terpanjang. Di sini ada lagi Kelimpok, ini satu orangnya 150. Untuk jaraknya 753 meter dari ketinggian 200 meter. Oh yang 50 udah nggak ini jembatan yang panjang itu ya? Iya, ini yang 50 cuman jembatan Anggrek sama jembatan Merah. Jadi nggak berikut Keranjang Sultan. Jembatan terpanjang. Awalnya itu kita mau milih yang jalur merah, cuman pas sadar di paket merah itu nggak ada jembatan suspension bridge, akhirnya kita pilih yang hijau karena berasa kentang aja gitu, udah jauh-jauh ke sini nggak ke jembatan terpanjangnya. Ini welcome drinknya ya? Ini dia untuk welcome drink yang kita dapat. Jadi untuk di tahun 2025 ini untuk wisata Situ Gunung, welcome drinknya didapat di awal ya teman-teman, di awal pintu masuk. Dulu waktu tahun 2020 welcome drinknya itu di tengah perjalanan. Oke, di sini kita ada singkong, terus ada kacang hijau juga. Dan untuk ini tehnya Lembah Purba lewat sini juga ya Pak? Iya. Oh. Asli dari mana? Jakarta Pak. Jakarta berdua aja? Iya berdua. Tapi kalau ke Lembah Purba tuh jam 3 sore tuh nggak sempet ya? Oh nggak sempet. Oh nggak sempet tadi. Oh. Perjalanan 2 jam. Oh. Di sini ada toilet juga. Terus untuk jalur hijaunya ke sini untuk ke jembatan. Jadi infonya ini jembatan terpanjang di Asia Tenggara ya teman-teman. Untuk kalian yang beli tiket yang warna merah itu nggak dapet akses ke jembatan ini ya teman-teman. Jadi yang warna merah tuh kalian cuma ke jembatan Anggrek sama jembatan Merah. Tiket warna hijau kayak yang aku punya nih, tiket warna hijau dan tiket Lembah Purba itu kalian dapat akses ke jembatan gantung terpanjang ini. Jadi di restoran ini ada jaring-jaring kayak gini juga teman-teman. Jadi kalian bisa rebahan di sini sambil foto-foto. Terus itu untuk jembatan gantungnya. Di tiket yang aku beli, tiket yang hijau ini, fasilitas kedua yang kita dapat itu tadi kita diantar oleh ojek ya teman-teman sampai ke sini, sampai ke depan jembatan gantungnya. Untuk fasilitas pertama yang kita dapat tadi kan welcome snack sama drink ya. Oke, kita lanjut aja nih ke jembatannya. Oke, sebelum kita masuk ke jembatannya, kita dikasih
safety dulu seperti ini. Oke, ini dia teman-teman jembatan gantungnya. Infonya ini jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara ya teman-teman sampai saat ini. Dan ini dia untuk pemandangan yang bisa kita lihat di jembatan gantung ini. Banyak bukit-bukit dan juga pohon-pohon. Di bawahnya ini aku dengar kayak ada suara sungai gitu ya. Jadi infonya untuk jembatan Situ Gunung ini memiliki panjang 535 meter dan untuk ketinggiannya itu 121 meter. Setelah dari jembatan gantung untuk menuju ke air terjun Curug Sawer kurang lebih 700 meter, dan untuk posko Lembah Purba itu dari sini 100 meter. Untuk akses ke air terjun ini menurun terus ya teman-teman untuk ke Curug Sawer. Oke, nggak lama dari jembatan gantung di sini kita ada lihat posko ekspedisi Lembah Purbanya. Untuk Lembah Purba itu bisa ke sebelah sini ya teman-teman, dan untuk ke air terjunnya dan Keranjang Sultan ke arah kanan. Ini karena kita beli tiket yang hijau yang 100.000, ini kita ke kanan ya teman-teman, dan kita nggak dapet untuk ke Lembah Purbanya. Untuk kontur jalannya ini bebatuan ya teman-teman. Oh ya, kalau lagi musim hujan gini kalian jangan jalan di sini ya karena licin banget. Jadi kalian jalan di tangganya aja. Bentar lagi kita sampai nih. Udah kedengaran suara air terjunnya. Oke, di tengah perjalanan menuju ke air terjun ini ada saung, jadi kalian bisa istirahat. Oke, dari tadi aku nggak lihat sih ada monyet di sini. Mungkin lagi tidur siang kali. Menuju air terjun ini kita juga ngelewatin tenda-tenda makanan ini teman-teman, dan juga ada souvenir oleh-oleh juga. Untuk hari Senin suasana di Taman Nasional Situ Gunung lumayan sepi. Beda waktu weekend, banyak banget orang lalu lalang di sini. Nah, ini untuk oleh-olehnya ini ada gantungan kunci, terus ada tas. Dulu nggak kayak gini. Nah, ini dia teman-teman untuk Curug Sawernya. Tinggi 35 meter, ketinggian 1025 mdpl. Ke Keranjang Sultan dari warung-warung tadi kalian belok ke kiri ya sampai ada tulisan jalur Keranjang Sultan. Nah, kalau di depan sana itu untuk jalan keluar tanpa Keranjang Sultan untuk semua paket. Nah, ini kita karena beli yang gelang hijau, kita ke kanan. Nih kalau weekend nih tempat duduk ini kisi semua nih pasti. Nunggu antrian. Sultan kita menuju ke Jembatan Merah. Kita jalan lagi guys. Setelah melewati trekking yang menanjak kurang lebih 5 menit, kita menuju ke Jembatan Merah itu teman-teman. Yo, dikit lagi.
Oke, tadi jalan di Jembatan Merah kurang lebih sekitar 3 menit sih. Dan setelah dari Jembatan Merah kita naik lagi ke atas. Oke, sampai sejauh ini capek. Fasilitas yang kita dapat untuk tiket 100.000. Yang pertama, welcome drink dan welcome snack di pintu masuk. Kedua, kita dapat fasilitas motor sampai ke jembatan gantung. Terus fasilitas yang ketiga adalah jembatan gantung ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita ke Curug Sawer. Dan yang kelima, kita dapat keranjang sultan juga. Dan yang keenam, melewati Jembatan Merah. Oke, sejauh ini udah ada 6 ya. Dan sepertinya Jembatan Merah itu adalah fasilitas yang terakhir deh. Oke, kita udah nyampe nih di cafe dan resto yang tutup. Kemudian 120 meter lagi jemputan kendaraan khusus weekend kayaknya. Oh, di sini ada informasi jemputan kendaraan untuk weekday, cuman ditutup. Oh, di sebelah sana ada jaring-jaring juga. Oke, setelah 3 menit jalan kaki dari cafe yang tutup itu, akhirnya kita sampai di pintu keluar. Oke, di sini juga ada oleh-oleh lagi ya, teman. Bolak-balik. Untuk jalan menuju ke danaunya ini kira-kira berapa menit ya? Dari pintu utama sih tadi jam 1 pas jam 13.00. Untuk jalannya sendiri lebar ya. Untuk ke danaunya ini sebagian besar jalannya menurun ya teman-teman. Danaunya udah kelihatan tuh. Akhirnya kita udah nyampe di Danau Situgunungnya. Setelah jalan kaki kurang lebih 25 menit. Tadi tuh Kang ojeknya nawarin ke kita dari pintu masuk utama tuh ke danau, dia minta 20.000. Itu jaraknya 800 meter, kurang lebih 20 menit jalan kaki. Terus ada juga ada checkpoint di tengah-tengah perjalanan ke danau, itu dia minta 10.000. Ya kalau kita sih yang kuat jalan mendingan jalan kaki aja sih. Seperti ini, suasananya sangat hening dan sunyi ya. Dan untuk yang menarik di sini, kalau menurut aku nggak ada ya. Paling kalian di sini bisa camping. Untuk campingnya ada di sebelah sana tuh, ada beberapa yang ngecamp. Terus oh ya, di atas ini ada tali Flying Fox ya, yang panjang nih. Tapi untuk naik Flying Fox-nya itu satu orang 150.000 nih. Dan di depannya danau itu tadi, di sebelah sana, ke arah pulang itu ada warung-warung. Terus juga ada ojek juga. Ojeknya tadi dari atas itu 10.000 ya teman-teman, menuju ke bawah sini. Tapi untuk ke pintu keluar, pintu masuk utama tuh 30.000. Tadi kata Kang ojeknya. Untuk masuk danaunya ini bayarnya 22.000 ya teman-teman. Bayarnya itu di pintu masuk utama. Kayaknya untuk air di danaunya warnanya coklat agak keruh ya, nggak bening. Di sini paling kalian bisa foto-foto sih. Kurang lebih seperti ini aja. Di sekitaran danaunya ada banyak ilalang. Dan sayangnya sih ada beberapa sampah ya. Jadi kalau kalian yang dari Bogor mau ke Sukabumi, mau ke wisata Situgunung ini, kalian bisa PP dari Bogor jam 7.45, pilih kereta yang 7.45, habis itu untuk pulangnya kalian pilih yang jam 15.00 dari stasiun Cisaat ya. Tapi untuk kalian yang ke Lembah Purba itu nggak bakal keburu sih, karena kalau ekspedisi Lembah Purba itu lumayan panjang, mungkin bisa seharian pas ya. Kalau ke Lembah Purba bagusnya tuh pagi-pagi jam 7:30 kalian udah di Taman Nasional Situgunung. Jadi kalian punya waktu yang lumayan banyak untuk explore sampai ke Lembah Purbanya.
Kemudian untuk harga 100.000 menurut aku agak mahal ya kalau menurut aku ya. Mungkin kalau harganya 70.000 masih masuk akal. Kalau yang 50.000 tadi yang warna merah tuh kalian nggak dapet akses ke jembatan suspension bridge-nya. Sebenarnya sayang sih, karena tujuan utama kita ke Situ Gunung, Taman Wisata Situ Gunung ini sebenarnya ke suspension bridge itu, jembatan yang terpanjang itu. Kalau nggak ke suspension bridge agak sayang aja sih, karena udah jauh-jauh ke sini, cuman kalian nggak makan makanan utamanya gitu. Oke, jadi untuk videonya paling trip ke Situ Gunung sampai di sini dulu teman-teman. Paling itu dia untuk tiket yang hijau yang 100.000, kita dapat fasilitas welcome snack, welcome drink di pintu utama. Kemudian setelah itu kita diantar naik ojek ya menuju ke jembatan suspension bridge-nya. Kemudian dari jembatan suspension bridge-nya kalian ke Curug Sawer. Dari Curug Sawer itu ke Keranjang Sultan, dan itu jalan kaki. Jalan kakinya nggak terlalu jauh. Kemudian dari Keranjang Sultan itu kita ke Jembatan Merah, dan dari Jembatan Merah perjalanannya selesai. Dan untuk ke danau ini, kalian bisa ke danau ini tanpa beli tiket yang merah, yang hijau, maupun yang ekspedisi Lembah Purba, karena emang jalurnya berbeda ya. Jadi kalau kalian mau ke danaunya doang, kalian bayarnya 22.000 aja. Kecuali kalau mau ke jembatan itu beda lagi. Itu dia teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui video menarik lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.